Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Om Swastiastu. Bapak Wakil Bupati bersama Ibu yang saya hormati, istri saya, istri tercinta yang saya banggakan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, bersama jajaran. Mohon maaf untuk saya disebutkan satu persatu karena waktu dan juga harus menghadapi keterbatasan. Bapak Pejabat Sekda bersama jajaran, Bapak Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malaka bersama Bapak Ibu Dewan yang hadir pada hari ini yang saya hormati, Romo Deken dengan seluruh Romo Pastor, Suster, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ustadz bersama jajaran, Bukun, Naim, Roro, Yurai di Malaka yang saya hormati. Dan tentu yang sangat istimewa pada hari ini adalah Pirai, BTN, dan Ketua Kamanasa dengan seluruh keluarga Kamanasa yang telah memberikan lahan yang begitu luas kepada pemerintah Kabupaten Malaka untuk bisa membangun pusat pemerintahan Kabupaten Malaka. Mari kita memberikan tepuk tangan. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk keluarga kita, pemilik lahan tanah yang secara umum pada tanggal 11 Februari saya bersama wakil pemilik lahan telah menandatangani kesepakatan bahwa Bapak Ibu yang pemilik lahan telah menyerahkan tanah seluas 15,8 hektar dengan jadi telah diserahkan lahan oleh pemilik lahan secara hukum. Itu kami tanda tangan bersama pada tanggal 11 Februari 2022. Sekaligus saya pun sudah menandatangani surat keputusan untuk mengangkat tenaga kontrak daerah yang sebagai ahli waris dari pemilik lahan. Mari kita berikan. Untuk kebersamaan ini, mengapa saya harus menyampaikan? Karena di dalam kesepakatan itu ada satu klausul yang diperjanjikan oleh pemilik lahan, menjanjikan bahwa lahan yang diserahkan tidak dalam keadaan sengketa, clear, bersih dari semua gugatan, dan itu adalah hak milik mereka dan mereka menyerahkan. Itu poin untuk kerjasama. Karena itu harapan saya, kita mau melakukan apapun, terutama kalau mau membangun di atas lahan, hal pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kesepakatan secara hukum, sehingga tidak mengakibatkan atau tidak berpengaruh ketika pembangunan sudah berjalan. Ini saya mesti klarifikasi secara terbuka. Kemudian peduli dari pemerintah Kabupaten Malaka adalah mengangkat anak-anak pemilik lahan untuk menjadi tenaga kontrak daerah, kecuali semenjak pemekaran Kabupaten Malaka dan mereka yang memiliki lahan di tempat ini namun sudah menjadi pegawai negeri sipil. Dan kita pun akan terus mensupport, mendukung, sehingga adik-adik ini kita terus memberikan perhatian. Di dalam perjanjian itu pula ada juga klausul agar siapapun kemudian
menjadi pemimpin bupati wakil bupati berikutnya, jangan membuat diskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi ahli waris dari tanah yang diserahkan kepada pemerintah kota. Ini saya harus tegaskan, dan mereka juga sudah punya komitmen bahwa mereka pun tidak akan terlibat dalam politik praktis. Siapapun jadi bupati, siapapun jadi wakil bupati, mereka hanya tegak lurus, tunduk dan taat kepada aturan yang ada. Ini sedikit penegasan sehingga kita sama-sama saling memahami. Hei, no ferik sian. Hei, no ferik sian. Hei, halilian non uit. Susah besar. Susah itu. Nah, susah. Langkah demi langkah, tahap demi tahap, kita harus melakukan sesuatu. Dan sesuatu yang diperjuangkan oleh Komite Pemekaran Melaka, salah satu adalah Melaka harus mekar, dan yang kedua adalah Melaka harus punya pusat pemerintahan kabupaten sendiri. Kita setuju, kita sepakat? Sepakat? Ya. Ya, berikan tepuk tangan, itu semalu-malu. Tepuk tangan, bahwa amoy kecuali pakai nawai amoy. Jadi intinya bahwa kita harus satukan pasukan, satukan barisan, satukan hati, satukan pikiran supaya kita bisa berhasil membangun pusat pemerintahan kabupaten Melaka. Silakan bagi teman-teman, saudara-saudaraku yang masih menyindir, masih kritik, itu hak asasi setiap orang. Silakan saja. Tetapi itu tidak menjadi hambatan buat SNKT untuk mundur atau untuk berhenti berbuat sesuatu. Sama sekali tidak. Justru itu menjadi rotan, pecutan untuk SNKT untuk berbuat demi kepentingan rakyat Melaka. Hak asasi setiap orang, silakan saja. Himba turi hudleon saya kayak silakan, tidak apa-apa. Turi jatuh, oh kayak silakan, itu sah-sah saja. Tapi itu bukan menjadi tantangan, atau itu bukan mencoba untuk mengalihkan fokus saya dengan saudara saya Kim Taulin untuk kami sedikit terpecah pikiran, sama sekali tidak. Kami hanya fokus untuk membangun, karena masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan, yang harus kami kerjakan. Waktu kami untuk bertarung lagi itu masih sangat singkat. Karena itu silakan bagi kami, kalaupun itu kritikan, kalaupun itu sindiran, buat kami itu adalah doa. Doa supaya kami bisa makan juga lebih enak lagi, fisik juga tambah kuat lagi. Ya, karas posisi tuan pip, pati suruh level try ne. Jadi saya selalu dengan adik Kim, adik sabar tabah, hadapi dengan senyuman saja. Ya, badai pasti berlalu. Semua akan indah pada waktunya. Ya, kita pasti akan membangun, karena tujuan kehadiran kita, saya hadir secara pribadi itu karena dipanggil tidak hanya oleh leluhur, tapi secara nyata oleh leluhur yang sekarang beliau sudah menjadi leluhur, almarhum Ludovikus Taulin. Beliau katakan kepada saya, Bapak Simon, saya dukung Bapak Simon jadi bupati, tapi menoi, mari kantor bupati Ngerai Melaka. Karena itu saya harus lakukan, saya harus lanjutkan perjuangan almarhum Bapak Ludovikus Taulin. Dan tentu di tempat ini saya berterima kasih banyak, karena tanpa pemekaran belum tentu SNKT menjadi bupati dan wakil bupati. Jadi luar biasa. Mungkin Bapak Jatim Lopez tidak hadir, tapi beliau pasti sedang mendengar. Saya akan menyampaikan dari tempat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih pada tokoh-tokoh pejuang daerah otonomi baru, khusus Kabupaten Melaka. Ada Bapak Jatim Lopez, ada almarhum Ludo Taulin, ada almarhum Frans Leburaya, ada Bapak Herman Heri. Terlalu banyak tokoh-tokoh yang tentu saya tidak sebutkan satu persatu. Tapi di tempat ini saya minta kepada adik-adik saya wartawan
untuk segera menulis sejarah yang benar. Jangan membohongi sejarah, jangan menipu sejarah. Apa yang orang pikirkan, apa yang orang ucapkan, apa yang orang rasakan, apa yang orang lakukan, mari kita menulis sesuai dengan itu. Karena mereka menjadi tokoh panutan buat kita. Tanpa pejuang-pejuang itu, belum tentu saya dan adik Kim bisa hadir di tempat ini. Tentu banyak yang bertanya, kenapa harus tanggal 14 Februari? Mari kita main angka. 14, 1 tambah 4 itu 5. 5 itu tidak bisa keluar dari 5 dasar negara Pancasila. Lalu kenapa mesti Februari? 1 tambah 4, 5 tambah 2, 7. Tujuan harus tercapai untuk membangun kantor bupati. Baiklah. Kita main angka. Lalu kenapa pas hari kasih sayang? Tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat selain hukum dasar kita, cinta kasih kepada sesama. Dengan cinta bisa mengalahkan apa saja. Sebab cinta akan membangkitkan orang akan terus bersemangat. Cinta, cerita indah, nyata abadi. Saya yakin dengan kasih sayang begitu hebat, dengan saling sebetes lagi meter taik voluman, saya terlalu yakin bahwa pasti apa yang kita inginkan akan terjadi. Ya bahwa dalam perjalanan tentu ada gesekan, ada pro kontra, itu wajar. Jangankan SNKT, gubernur, presiden dicaci maki, itu tidak apa-apa. Terakhir jawaban bosnya Bapak Hendrik Fahim dengan Pak Wakil, itu aja korek. Ya karena kita tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tetapi kita menyadari karena itu, saya tentu terima kasih banyak sekali untuk Bapak Ibu yang hari ini mau meluangkan waktu. Romo, suster, ustaz, pendeta, kita sekalian yang hadir di sini. Pak Kapolres, Pak Dandim, jauh-jauh dari Tembur. Karena ada rasa cinta, rasa ketertarikan bahwa saudara saya di Malaka juga bagian dari saya. Karena ngapain Pak Wizi jauh-jauh dari Tembur hari pagi-pagi? Ini kan semata-mata yang saling menghormati, saling menghargai. Karena itu tidak ada kata yang lebih dahsyat, hanya saya katakan terima kasih banyak atas doa dukungan. Karena walaupun dihantam kiri kanan, tapi SNKT masih tetap berdiri tegak. SNKT belum ada istilah kata mundur, SNKT belum ada istilah kata pecah. SNKT tetap utuh, SNKT tetap maju untuk membangun sampai waktu yang menentukan. Kami tetap milik semangat. Dan ini pidato kami, kampanye kami di mana-mana pada saat sukses, pada saat pilkada, bahkan debat. Saya tegaskan Pak. Karena itu saya harus implementasikan. Betul Pak Wakil Ketua dua kata-kata. Wujud dari infrastruktur untuk pelayanan publik, salah satu kita harus punya kantor. Pada desa saja punya kantor, camat saja punya kantor, masa bupati wakil bupati punya kantor? Sungguh terlalu. Kabele, kan hak baik kalau sudah turun lah mau umat atau ada di bayar. Kita emang mesti tahu umat. Ini ya ini logat dan ini kebudayaan, kekayaan dari budaya kita. Logat baik kalau ini, logat ambil oleh begini. Dan saya sangat menghargai Bapak Ibu yang ikut kain seperti saya. Terlepas ada yang keberatan,
biarkanlah dia, mungkin dia tidak paham akar budaya, biarkan dia keberatan. Ya, mungkin dia keberatan karena dia namanya betul dan tidak namanya tidak apa-apa. Itu bisa ditanggapi terlalu serius. Jadi kita harus menghargai budaya kita. Karena itu tahapan pertama kita harus mohon izin, minta permisi, karena kita percaya kepada leluhur. Yesus leluhur kita, Nabi Muhammad juga leluhur, kita punya leluhur ya, kita percaya penguasa bumi tanah yang menjadi kawasan Birai BTN, kita harus serahkan buat upacara sesuai tradisi Melaka. Kita harus lakukan. Pertanyaannya, kapan peletakan batu pertama? Bapak Ibu sekalian, peletakan batu pertama itu kapan saja. Tetapi semua butuh waktu, butuh proses, butuh dokumen yang valid. Karena salah satu pembangunan besar mangkrak adalah terlalu banyak orang mau. Sudah style begini, Pak Kim datang, oh tidak boleh, harus menghadap kiri. Terus si Monah datang kanan, Romo datang, oh tidak, mesti mundur lagi. Nah ini yang kadang-kadang membuat menjadi terhambat. Kemudian ya kita harus mencari kontraktor yang profesional. Dan di dalam hukum perdata, dia harus ada jaminan. Andai kata apabila sampai waktu tidak selesai, apa jaminannya? Harus ada jaminan sehingga dia terpacu, persaingan juga sehat. Karena kadang-kadang orang buat perjanjian tanpa jaminan. Jaminannya semangat, dia semangat membangun bangsa, semua orang semangat. Tapi semangat mengumpul lebih. Karena itu prosesnya itu harus kita siapkan betul dokumen. Lalu kita harus lihat bonavitas, kehebatan track record orang yang akan membangun, sehingga kita kemudian bisa saling menang. Dan sistemnya adalah sistem multi years. Kita tidak hanya tahunan, karena waktunya 2022 tidak selesai, lalu tidak bisa dilanjutkan. Dan itu harus kami terbitkan peraturan mentah. Jadi tidak usah khawatir. Tapi saya terlalu yakin, Novir, Norma, ini sebenarnya kasus. Jadi saya yakin pasti buat ini. Ya, ini sebenarnya kasus. Jadi sekali lagi, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tidak ada kata yang lebih istimewa. Saya hanya katakan bahwa mari kita bersyukur kepada Tuhan. Leluhur alam semesta, khusus alam Laberai, alam Sukadi, wilayah Desa Kamanasa yang telah mengizinkan kita bisa masuk di kawasan ini untuk tempatnya dibersihkan, diratakan, ditata, lalu kita setelah dokumen tadi sudah lengkap, mulai kerja, lalu peletakan batu pertama, kita akan diskusi bersama, kita melihat waktu. Tapi pekerjaan setelah semua beres, kerjakan saja supaya kita kayak close itu. Dokumen sudah lengkap, silahkan terus. Waktu untuk peletakan batu pertama kita cari waktu pas, waktu itu ada sejarahnya lagi. Demikian, tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kalau tadi Februarius Nalopanto, saya Melaka, saya juga tidak masalah. Nah, ringan-ringan saja. Kita yang masih nulis, kalau rekor, mata kata mereka dan berikut untuk membantu keretakan iPhone Leolara kita lagi mau sesakai. Sekian, terima kasih. Mau sesakai. Sekian, terima kasih. Marilah berdoa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau mengetahui situasi dan kondisi dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui kedalaman hati kami masing-masing, dan Engkau telah melukiskan cahaya kehidupan-Mu bagi kami. Dan itulah perjalanan hidup kami, membangun tatanan kehidupan bagi masyarakat dan warga di Kabupaten Malaka bersama pemerintahan ini. Hari ini Engkau hadir ya Tuhan dalam tatanan penyerahan perlakuan tanah yang diberikan kepada pemerintah dari keluarga-keluarga dan suku ini demi membangun kehidupan bersama. Berkatilah tanah ini, berkatilah mereka yang memberikan tanah ini, berkatilah kami semua agar kami bahu-membahu tolong menolong untuk membangun pusat pemerintahan ini dengan hati yang tulus. Untuk itu ya Tuhan, kami hanya bermohon kepadamu, minta kepadamu, ketuk pintu hatimu, supaya apa yang dicita-citakan saat ini menjadi nyata dalam nuansa kepemerintahan kami. Terima kasih Tuhan atas tuntunanmu bagi semua masyarakat yang hari ini hadir dalam penyerahan, pelukisan, pembangunan pusat pemerintahan ini. Untuk itu ya Tuhan, saya mohon kepadamu, berkatilah Bapak Bupati dan Wakil bersama seluruh jajaran TNI dan Polri, DPR dan anggota, dan seluruh masyarakat, sehingga dengan demikian kasih dan kebaikanmu tetap terlukis dalam karya cintamu nan abadi. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Yesus kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum kami memperoleh berkat-Mu Tuhan, mohon rahmat dan berkat turun atas semua hidangan yang akan kami santap bersama sebagai bukti cinta kasih-Mu bagi kami semua yang hadir yang akan menikmati hidangan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang telah mengambil bagian dalam pembersihan, pembasuhan, pembebasan bagi tanah ini, dan kita yang menikmati hidangan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra